Di awal chapter ini, Bobby senyum berhasil kabur dan menantang Tintin dan Snowy. Tapi tanpa dia sadari, sekelompok Indian mengintainya. Yuk kita cari tahu bagaimana Bobby bisa memutar balik fakta. Bobby senyum tertawa dengan puas setelah berhasil melarikan diri. Dengan sombong dia membanggakan diri atas usahanya mempermalukan Tintin dan Snowy, sambil menunggang kuda jauh meninggalkan mereka. Berani coba main kobo-koboyan? Begitu dia selesai melepaskan diri, saya sudah jauh dari sini, ejeknya. Dia merasa yakin bahwa Tintin tidak akan menyusulnya dalam waktu dekat. Namun tanpa Bobby sadari, dari atas tebing, sekelompok orang Indian sedang memperhatikannya. Mereka mengamati setiap gerak-geriknya dengan penuh penasaran. Terlihat dari atas mereka mengintai Bobby yang berusaha kabur tanpa sadar akan kehadiran mereka. Posisi mereka memberikan keuntungan strategis untuk menyusun rencana diam-diam terhadap Bobby senyum. Bobby senyum segera menyadari bahaya yang menghadangnya. Sekelompok orang Indian tiba-tiba muncul dengan peralatan tempur, mereka mengepungnya dari balik batu-batu besar. Sing-sing! Orang-orang Indian! Bagaimana saya harus mengoceh untuk melepaskan diri dari bahaya ini? Bobby mulai panik dan mencoba mencari cara untuk menyelamatkan diri dari situasi yang genting. Bobby turun dari kudanya dan berkata dengan tenang, "How? Kepala suku yang perkasa, saya datang dengan maksud damai." Sang kepala suku membalas dengan bijak, "How kulit putih? Angin apa yang membawamu datang ke daerah perburuan suku kaki hitam?" Mereka memulai percakapan damai meski suasana masih sedikit tegang di sekitar mereka. Dalam percakapannya Bobby mulai menyebarkan fitnah kepada kepala suku. "Kepala suku, saya datang membawa berita. Seorang pemuda kulit putih sedang menuju ke sini. Hatinya penuh rasa benci dan lidahnya bercabang. Hati-hatilah terhadap dia sebab dia ingin mencuri tanah perburuan suku kaki hitam yang mulia." Pria tersebut berusaha memprovokasi kepala suku dengan tipu daya. Kepala suku langsung memperingatkan seluruh anggota sukunya. "Dengar wahai suku tapak hitam yang gagah perkasa. Seorang pemuda menuju ke sini. Dia bermaksud mencuri tanah perburuan kita dengan cara yang licik. Semoga Manito yang besar mengisi hati kita dengan kebencian dan tangan kita dengan kekuatan. Mari kita angkat tomahawk untuk melawan pemuda yang keparat itu yang mempunyai hati seperti seekor binatang." Suku Indian mulai bersiap untuk berperang. Dalam pidato tersebut kepala suku juga memuji Bobby yang memberitahukan bahayanya. "Sesungguhnya orang bermata bulan ini dialah yang telah memberitahukan kita tentang bahaya yang mengancam suku kaki hitam. Semoga Manito yang besar menumpukan berkah baginya." Kepala suku semakin percaya akan informasi yang diterima meskipun itu adalah tipuan besar. Suara tegas dari kepala suku tapak hitam terdengar lagi, "Sekarang mari kita angkat tomahawk." Seluruh suku setuju dengan rencana besar mereka. "Ucapan pemimpin besar kita memang benar," gumam seorang anggota suku lainnya. Mereka bersiap untuk bergerak dan melaksanakan rencana untuk melawan musuh yang mereka anggap berbahaya. Namun ada satu masalah besar. Ketika kepala suku hendak mengeluarkan tomahawk perangnya, dia malah panik. "Demi pipa perdamaian! Saya tidak ingat lagi di mana kami menguburkan tomahawk peperangan itu sejak pertempuran kami yang terakhir." Kepala suku berusaha keras berpikir kembali di mana tomahawk itu disembunyikan, membawa kegelisahan baru bagi mereka. Di sisi lain Bobby yang telah menyebarkan fitnah diam-diam merasa sial karena rencana perangnya terhalang. Sementara itu, Tintin dan Snowy bersiap untuk beristirahat. Tintin mengatakan, "Kita kehilangan banyak waktu ketika melepaskan tali itu. Sudah hampir gelap, Snowy, sebaiknya kita turun dan beristirahat di sini malam ini. Besok pagi pencarian kita teruskan lagi." Tintin dan Snowy saling menenangkan diri setelah hari yang berat, memutuskan untuk menyusun strategi pencarian besok. Dengan tegas, Tintin menyudahi perjalanan hari itu. "Kita berhenti di sini," katanya kepada Snowy, sambil menghentikan lajunya dan menurunkan Snowy.
Hari semakin gelap, membuat mereka tak punya pilihan lain selain beristirahat sampai matahari terbit. Saat malam tiba, Tintin dan Snowy duduk di dekat perapian. Besok pagi, begitu fajar kita berangkat. Saya tidak akan membiarkan penjahat itu lepas lagi kali ini, kata Tintin tegas. Keduanya bersiap menghadapi rintangan yang menanti mereka di esok hari. Pandangannya tertuju pada api yang terus menyala, memikirkan strategi baru untuk menghadapi Bobby Senyum. Di dekat sana, Bobby duduk di dekat api unggun dan tampak gusar. Dia itu bergumam penuh kemarahan, dasar nasib sial. Tintin besok pagi tentu sudah sampai, dan saya harus angkat kaki. Pokoknya mereka harus menemukan Tomahawk itu biar bagaimanapun. Dia mulai merasa gentar dengan situasi yang semakin mendesak, terjebak dalam kebohongannya sendiri. Keesokan paginya, Tintin terbangun lebih awal dan langsung bersiap. Dengan menguap, Tintin memanggil Snowy yang masih terlelap. Bangun, bangun, Snowy! Kita harus jalan lagi! Semangat Tintin untuk melanjutkan perburuan membuat dia bergerak cepat, sementara Snowy tampak terkejut dan sedikit malas untuk bangun di pagi itu. Asap di kejauhan mengisyaratkan hari baru yang penuh tantangan menanti mereka. Di lain pihak, Bobby sedang berbicara dengan kepala suku dari suku Indian. Dia bertanya tentang situasi suku tersebut. Bagaimana, Pak Kepala Suku? Namun, kepala suku tersebut memberitahukan kabar buruk bahwa suku mereka, suku Tapak Hitam, belum menemukan Tomahawk mereka. Menurutnya, mungkin saja Tomahawk itu sudah hilang. Bobby merasa khawatir dan bertanya, lalu bagaimana? Kepala suku menjelaskan dengan sedih bahwa tanpa Tomahawk, suku Tapak Hitam tidak bisa berperang melawan pemuda itu. Tomahawk yang hilang membuat suku mereka kehilangan kekuatan, dan tanpa Tomahawk, tidak akan ada perang. Bobby tampak kecewa dan mulai pergi sambil menggerutu, Alcatraz dan Sing Sing. Orang-orang Indian tolol itu tidak mau berperang. Saya harus kabur dari sini. Ia tampaknya kesal karena rencananya tidak berjalan sesuai harapan. Saat sedang berjalan dengan cepat, tiba-tiba Bobby tersandung sesuatu dan jatuh terjerembab ke tanah. Di tempat Bobby jatuh, kepala suku Indian berteriak, Tomahawk kita! Rupanya, sesuatu yang membuat Bobby tersandung adalah Tomahawk yang selama ini mereka cari. Kepala suku merasa sangat senang dan berteriak kegirangan, Tomahawk kita sudah ditemukan! Manito yang besar menginginkan peperangan. Ternyata tanpa sengaja Bobby telah membantu menemukan Tomahawk. Dia merasa campuran antara terkejut dan senang, saya benar-benar kesandung rejeki. Akhirnya Tomahawk ditemukan, kepala suku kemudian mengangkat Tomahawk tinggi-tinggi ke langit dan memanjatkan doa kepada Manito, Manito yang besar, Manito yang besar. Karuniai pahlawan-pahlawanmu dengan kemenangan. Ini menandakan bahwa semangat mereka untuk berperang telah bangkit kembali. Tanpa membuang waktu, kepala suku segera memerintahkan para prajuritnya, mari, ambil kuda masing-masing. Serbu pemuda itu. Dengan Tomahawk di tangannya, ia memicu semangat para prajurit untuk segera bersiap menyerang. Para prajurit Indian bergegas menaiki kuda mereka dan berlari dengan kecepatan tinggi menuju medan pertempuran. Mereka membawa tombak dan semangat berperang yang menyala mengikuti perintah dari kepala suku untuk menyerang pemuda yang tak lain adalah Tintin. Tintin berada di atas kudanya bersama Snowy. Ia melihat para Indian bergerak cepat ke arahnya, namun ia tampak tenang. Dia berbicara kepada Snowy, nah orang-orang Indian, kalau tidak tahu bahwa mereka sekarang lebih suka hidup damai, pasti saya sudah khawatir, benar Snowy. Meski begitu ada perasaan takut dalam dirinya, Snowy merespon, yang jelas saya sendiri takut setengah mati. Saat para Indian tiba di dekat Tintin, dia tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tintin menegur mereka dengan heran, ada apa sih? Aneh benar cara kalian menyambut orang asing. Pertemuan ini tampak menegangkan sementara kepala suku terlihat tidak membalas ucapan Tintin dengan ramah. Tintin ditangkap oleh para prajurit suku Indian. Mereka membawanya dalam perjalanan sambil berkuda.
Para Indian menjaga dengan ketat agar Tintin tidak melawan, membawa Tintin menuju pemukiman mereka. Sementara itu Snowy bersembunyi di dalam semak kaktus dan tampak sangat ketakutan. Syukurlah orang-orang liar itu sudah pergi. Hih, menakutkan. Meskipun Snowy tampak lega tidak ikut ditangkap bersama Tintin, dia diam-diam juga khawatir akan keselamatan sahabatnya itu. Snowy mulai merasa bersalah karena tidak menemani Tintin dalam situasi yang berbahaya itu. Snowy merenung, Snowy kau seharusnya malu meninggalkan Tintin seperti itu. Di desa suku Indian Tintin diikat pada tiang dan tampak tenang meskipun berada dalam situasi genting. Seorang prajurit Indian mengagumi keberaniannya dan berkata, pemuda ini memang berani. Ia masih bisa tersenyum dengan tenang. Namun kepala suku menantang sambil berkata, kita lihat saja sikapnya sebentar lagi. Sementara itu Snowy masih terlihat cemas sambil menyalahkan dirinya sendiri. Ngaku saja, Snowy, kamu memang punya bakat penakut. Padahal mungkin Tintin sedang dalam bahaya saat ini. Snowy tampak tertekan oleh fakta bahwa dia telah meninggalkan Tintin sendirian dalam masalah besar. Kepala suku mulai berbicara kepada Tintin dengan nada penuh tuduhan. Hai kamu dengar dulu kata-kataku kepala suku yang besar. Engkau datang kepada suku tapak hitam dengan hati penuh rasa benci, mengendap-endap seperti seekor binatang. Tetapi sekarang kau sudah terikat pada tiang siksaan. Nah engkau harus menebus dosamu dengan penderitaan yang lama. Demikianlah. Kepala suku tersebut kemudian memerintahkan para prajuritnya, para satria. Latihlah kemahiranmu mengayun tomahawk dengan orang ini sebagai sasaran. Pemuda yang berhati anjing hutan ini. Biarlah dia menderita dulu sebelum kalian mengirimkan ke tempat perbuatan para leluhurnya. Tintin meski terancam dan tampak bingung dan berkata, ah, orang ini. Sinting. Di akhir cerita ini, Tintin terikat dan menghadapi kemarahan kepala suku, sementara Snowy merasa bersalah. Ketegangan meningkat, dan nasib Tintin tergantung pada keberaniannya. Siapa yang akan menang dalam konflik ini? Kita ikuti di chapter selanjutnya.